Dengan memiliki kesadaran diri sebagai manusia roh, kita akan mampu bergerak sebagai manusia roh dan terbebas dari cengkeraman manusia daging. Tetapi kalau Anda gagal memiliki kesadaran sebagai manusia roh, walaupun Anda sudah lahir baru, Anda sudah dipenuhi Roh Kudus dan sudah bisa berbahasa roh, tetapi kalau kesadaran dirimu sebagai manusia roh tidak ada, maka yang menguat dalam dirimu adalah kesadaran dirimu sebagai manusia daging. Nah, pada manusia daging, pada tubuh kita ada hukum dosa. Itulah yang membuat kita cenderung berbuat dosa. Kita dikuasai daging, roh manusia kita tertawan tidak berdaya. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, segambar dengan Kristus, dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Kali ini saya akan berbagi pengertian firman Tuhan dengan judul mengembangkan kesadaran sebagai manusia roh agar kita dapat bergerak sebagai manusia roh, ya. Oke, kita akan segera mulai. Ya, kita akan membahas mengembangkan kesadaran sebagai manusia roh agar mengerti bagaimana caranya bergerak sebagai manusia roh. Terhitung sejak Adam jatuh dalam dosa, dalam ribuan tahun, manusia telah beranak cucu dan bertambah banyak dalam suatu budaya yang saya sebut sebagai budaya manusia daging. Ini adalah budaya yang lahir dari keberadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan yang selalu menuruti keinginan daging dalam kurun waktu yang sangat lama itu, yaitu ribuan tahun. Nah, oleh karena budaya manusia adalah budaya manusia daging, maka pola pikir yang berkembang pada jiwa manusia selama ribuan tahun itu adalah pola pikir manusia daging juga. Dan oleh sebab itu, menjadi sangat wajar ketika kesadaran diri yang berkembang dalam diri manusia didominasi oleh kesadaran diri sebagai manusia berdosa yang dikuasai oleh keinginan daging. Akan tetapi terpujilah Allah Bapa yang dalam Yesus Kristus Tuhan kita telah membuat kita menjadi ciptaan yang baru yang segambar dengan Kristus. Bagi Anda yang belum tahu bahwa kita telah menjadi segambar dengan Kristus, Anda boleh lihat video saya yang berjudul Segambar dengan Kristus ini, ya. Linknya tersedia di deskripsi. Oke, kita lanjutkan. Di mana manusia roh kita telah dilahirkan kembali dalam kebenaran dan kekudusan, Anda bisa cek ayat referensi ini, dan yang sudah tidak bisa berdosa lagi. Itu dijelaskan di 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Berdasarkan fakta ini, kita sekarang punya dasar pijakan untuk mengembangkan budaya baru, yaitu budaya manusia roh. Kita juga bisa mengembangkan pola pikir baru, yaitu pola pikir manusia roh. Oke? Nah, agar dapat mengembangkan budaya manusia roh, guna memutus lingkaran setan dari budaya dan pola pikir manusia daging itu, kita perlu mengembangkan kesadaran baru, yaitu kesadaran diri sebagai manusia roh yang segambar dengan Kristus. Dan inilah yang akan kita bahas pada video ini. Dan saya mau ingatkan Anda satu hal, ya. Tanpa kesadaran sebagai manusia roh, kita walaupun sudah lahir baru dan roh kita sudah segambar dengan Kristus, kita tidak bisa bergerak sebagai manusia roh, tepatnya tidak mengerti, tidak paham. Dan oleh karena itu, ada banyak orang yang akan terjebak pada kesadaran manusia daging yang ujung-ujungnya akan hidup dalam kedagingan.
Untuk itu ada 3 topik yang kita akan bahas. Pertama, pengertian kesadaran sebagai manusia roh. Yang kedua, cara mengembangkan kesadaran sebagai manusia roh. Dan yang ketiga, bergerak sebagai manusia roh. Oke? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian kesadaran sebagai manusia roh. Mari saya ajak Anda memahami definisi dari kesadaran terlebih dahulu. Ya, kata kesadaran berasal dari kata Yunani syneidesis yang merupakan gabungan antara sis yang berarti bersama dengan dan kata eido yang berarti mengetahui dan melihat. Kata ini juga diterjemahkan sebagai hati nurani, yaitu kesadaran atau kemampuan mengetahui akan yang benar dan yang salah dalam konteks menghakimi perbuatan sendiri. Singkatnya, kesadaran adalah mengetahui sesuatu tentang dirinya sendiri. Jadi sadar itu bukan bangun ya, bukan bangun dari tidur, tapi mengetahui sesuatu. Dan kita tidak membahas mengetahui sesuatu yang lain, tapi mengetahui sesuatu tentang dirinya sendiri. Itulah sebabnya ini menjadi bahasan dasar yang penting untuk memahami kesadaran diri Anda sebagai manusia roh. Dari sinilah kita berpijak untuk memahami atau untuk membangun kesadaran sebagai manusia roh. Nah, sekarang kita akan membahas definisi manusia roh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 menyediakan data penting bagi kita untuk dapat mendefinisikan apa yang dimaksud sebagai manusia. Alkitab berkata sebagai berikut, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kata firman Tuhan yang ditulis, yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Nah, kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari 3 hal penting ini, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Tapi yang menjadi pertanyaan penting adalah siapa yang merupakan hakikat atau esensi manusia ini? Apakah tubuhnya, ataukah jiwanya, atau rohnya? Ya, tentu Anda sepakat dengan saya bahwa hakikat manusia yang sejati, yang sesungguhnya adalah makhluk roh, punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Jadi ketika kita mendefinisikan manusia menurut Alkitab, maka definisinya kurang lebih adalah manusia adalah makhluk roh, punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Ya, ada banyak referensi bahwa tubuh itu adalah kemah atau rumah bagi roh kita. Sedangkan jiwa itu adalah alat logika, alat penghubung antara roh dan tubuh yang berada pada dimensi yang berbeda. Jadi untuk sementara ini yang kita sebut sebagai kesadaran sebagai manusia roh adalah mengetahui diri sendiri bahwa Anda adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Nah, namun yang kita bahas ini bukan sekedar makhluk roh sembarang makhluk roh, tapi ini makhluk roh yang sudah dilahirkan kembali dan telah menjadi segambar dengan Kristus. Itulah yang sedang kita dalami. Oke, nah kita akan melihat definisi manusia baru. Kalau tadi itu definisi manusia secara umum, sekarang definisi manusia baru, yaitu manusia yang sudah dalam Yesus Kristus, yang telah ditebus dari dosa-dosanya dan telah mengalami kelahiran baru. Nah, saya bacakan beberapa ayat sebagai dasarnya. Dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Perhatikan ya, manusia baru adalah manusia yang lahir dari Allah yang sudah tidak berbuat dosa lagi. Oke ya, yang pertama. Yang kedua, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan yang saya beri garis bawah ini ya, di sini tidak berbuat dosa lagi, ia adalah ciptaan baru. Nah, kemudian Efesus pasal 4, 21, 22, dan 24. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia yang lama. Jadi manusia lama kita sudah ditanggalkan, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang mesatkan. Dan di dalam Kristus kita telah menanggalkan manusia yang lama itu. Tapi kita sekarang telah mengenakan manusia baru.
Nah, ingat ya, defini manusia adalah rohnya, bukan jiwanya, bukan pula tubuhnya. Kedua itu adalah perlengkapan, tapi yang hakikat manusia adalah rohnya. Dan kita telah mengenakan apa? Manusia baru. Manusia baru yang mana? Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, kita telah mendapat 3 hal penting, yaitu tidak berbuat dosa lagi. Ia adalah ciptaan yang baru yang diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebenarnya ini teks aslinya bukan yang sesungguhnya ya, tapi yang seperti Allah ya. Teks aslinya ini yang seperti Allah. Jadi manusia telah dicipta ulang dalam kebenaran dan kekudusan yang seperti Allah. Oke, kita lanjutkan. 2 Korintus 3 ayat 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah. Nah, ini sebetulnya bukan roh Allah ya, tapi roh Tuhan. Karena kata aslinya ini kurios ya, bukan theos, tapi kurios. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, maksudnya roh Kristus ya, roh Tuhan kita, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Ingat ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, ia kehilangan kemuliaan. Begitu sekarang kita ada dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam diri kita, yang mana dari roh Kristus itulah kemuliaan itu terpancar, maka kemuliaan yang hilang dulu di dalam Kristus itu telah kembali. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semua keturunan Adam itu tidak lagi dalam posisi segambar dengan Allah karena telah kehilangan kemuliaan. Dan kemudian di dalam Yesus Kristus, kita menerima Kristus dalam diri kita, dan Kristus adalah sumber kemuliaan itu, maka kemuliaan yang bersumber dari roh Kristus itulah telah mengubah kita menjadi segambar dengan dirinya. Artinya posisi kita sudah kembali seperti rencana Allah pada masa dahulu di dalam roh. Kenapa? Karena hakikat manusia adalah rohnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita akan simpulkan pengertian kesadaran sebagai manusia roh. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pengertian kesadaran sebagai manusia roh adalah mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk roh yang tidak bisa berdosa lagi karena sudah menjadi ciptaan baru, maksudnya dicipta ulang atau lahir baru dalam kebenaran dan kekudusan, dan telah diubah menjadi segambar dengan Kristus. Oke, jelas ya. Inilah manusia yang sedang kita bicarakan. Membangun kesadaran diri sebagai manusia roh yang tidak berdosa lagi, yang telah dicipta ulang dalam kebenaran dan kekudusan dan telah menjadi segambar dengan Kristus. Inilah yang kita akan kembangkan kesadarannya di dalam diri kita, tepatnya pada jiwa kita, agar mempengaruhi tubuh kita. Kesadaran itu ada pada jiwa kita, ada pada kecerdasan kita, ada pada pikiran kita. Selama Anda menyadari bahwa Anda adalah makhluk roh yang tidak berdosa lagi, makhluk roh yang kudus, ya, istilah saya itu makhluk kudus yang segambar dengan Kristus. Ketika Anda menyadari itu, Anda telah dicipta ulang dalam kebenaran dan kekudusan. Ketika kesadaran itu begitu kuat dalam diri Anda, rohmu akan dapat memimpin dan berperan untuk mengendalikan tubuh dan jiwanya. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita berada dalam kehendak Allah yang sempurna. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ingat, ini adalah kesadaran yang harus dimiliki semua anak Allah. Jika ingin bisa bergerak sebagai manusia roh. Jika Anda tidak menyadari itulah Anda yang sesungguhnya, Anda tidak akan hidup seperti itu. Anda akan terjebak dalam kesadaran manusia daging. Oke? Ya, sebagai tambahan adalah apa yang Anda sadari, itulah yang terjadi di hidup Anda. Kalau Anda sadar Anda adalah makhluk kudus yang segambar dengan Kristus,
Anda akan hidup seperti itu. Tapi ketika seseorang sadar bahwa dia adalah manusia yang lemah dan penuh dosa, maka dia juga akan hidup seperti itu. Nah, yang perlu kita kembangkan adalah budaya baru dan pola pikir baru sebagai manusia roh untuk mengalahkan budaya lama dan pola pikir lama, yaitu budaya manusia daging. Oke? Jelas ya? Ya, kita akan membahas bagian kedua, cara mengembangkan kesadaran sebagai manusia roh. Jadi ini sudah masalah teknis, ini adalah caranya. Jadi bagaimana supaya Anda bisa mengembangkan kesadaran diri sebagai manusia roh? Pada bagian kedua inilah kita akan share cara-cara mengembangkan kesadaran sebagai manusia roh. Oke, kita lanjutkan. Caranya adalah satu, merubah pemahaman yang salah tentang manusia. Kan selama ini ada orang yang berkata bahwa manusia itu adalah makhluk lemah yang penuh dosa. Pengakuannya seperti itu, maka kehidupannya seperti itu. Nah, tentu itu salah. Kenapa? Memang manusia pada umumnya seperti itu, tapi manusia yang ada dalam Yesus telah menjadi ciptaan baru, telah dilahirkan kembali, diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan, dan telah diubah menjadi segambar dengan Kristus. Itulah pemahaman yang benar mengenai manusia roh, mengenai manusia yang sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Oke, saya ajak Anda membaca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kata budimu di ayat ini berasal dari kata Yunani nous, yang artinya pikiran, pemahaman, dan alasan. Nah, dalam konteks merubah kehidupan secara total agar tidak sama dengan dunia, maka kata pemahaman adalah terjemahan yang paling tepat. Sebab pemahaman adalah dasar terbentuknya pola pikir yang mengatur hidup atau perilaku seseorang. Oleh sebab itu, pikiran perlu diberi pemahaman baru tentang manusia yang benar. Manusia yang benar adalah makhluk kudus yang segambar dengan Kristus, yang tadi kita sudah bicarakan. Ya, Anda tidak akan benar-benar memiliki kesadaran sebagai manusia roh sampai pikiranmu mengalami perubahan, sampai pemahamanmu tentang manusia yang benar itu berubah. Selama seseorang masih berpegang pada pendirinya, ia adalah manusia berdosa yang lemah, ya, dan masih banyak dosa, nah dia akan hidup seperti itu. Tapi ketika dia mendengar, membaca firman Tuhan dan mengetahui kebenaran bahwa dia adalah manusia roh, makhluk kudus yang segambar dengan Kristus, dan kemudian dia menyadari itu adalah dirinya, maka dia akan hidup seperti itu. Oleh sebab itu, pikiran kita yang salah perlu segera dirubah dengan pemahaman yang benar mengenai manusia yang benar menurut Alkitab. Cara kedua adalah mengembangkan pola pikir dengan cara melatih pikiran. Kalau yang tadi itu pemahaman yang perlu dirubah, sekarang kita harus membangun pola pikirnya. Roma 8 ayat 5-6 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebetulnya untuk mengetahui apakah Anda hidup dalam roh atau dalam daging sangat mudah sekali. Caranya apa? Ceklah pikiran-pikiran Anda, atau tepatnya periksalah pola pikir yang kuat berkembang dalam diri Anda. Kalau pola pikir Anda cenderung pada kehidupan, maka itu artinya Anda punya pola pikir manusia roh. Tapi kalau pola pikir Anda cenderung pada perbuatan daging dan maut, maka artinya Anda berada pada kesadaran manusia daging. Ya, kata memikirkan di ayat ini berasal dari kata Yunani proneo yang artinya memiliki pemahaman atau punya pendirian. Nah, pada Alkitab versi Indonesia Literal Translate atau ILT, kata memikirkan diterjemahkan sebagai pola pikir. Ini tepat sekali ya. Jadi, pikiran yang punya pendirian itu artinya sudah berbentuk sebagai pola-pola. Sudah terjadi pemahaman-pemahaman, itu artinya sudah menjadi pola-pola atau mindset di dalam diri orang itu. Dan yang perlu diketahui, pola pikir adalah pengendali perilaku seseorang.
Tentu Anda mengingat ya perintah Tuhan kepada Yosua supaya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, kata merenungkan itu bahasa aslinya adalah meditasi. Dengan memeditasi, dengan mencerna itu, menyimpan dalam hati, menjadi siang dan malam, nah itu akan membentuk pola pikir. Ketika pola pikir sudah terbentuk, maka orang akan bertindak sesuai dengan itu. Orang akan hati-hati dan bertindak tepat seperti yang dikatakan oleh firman Allah yang ada pada pola pikirnya. Jadi pola pikir itu mempengaruhi perilaku seseorang. Oleh sebab itu, langkah kedua untuk mengembangkan kesadaran adalah dengan mengembangkan pola pikir manusia roh. Jadi, apa yang Anda pahami bahwa Anda adalah makhluk kudus yang segambar dengan Kristus, itu harus terus tertanam di dalam diri Anda sampai berbentuk pola pikir. Kalau pola pikir Anda sudah seperti itu, maka perilaku Anda otomatis akan begitu. Jadi langkah pertama itu penting, langkah kedua tidak kalah pentingnya, ini sangat strategis untuk dapat merubah perilaku kita pada tataran jiwa manusia. Roh manusia is okay. Roh itu tidak ada pertumbuhan, begitu dilahirkan segambar dengan Kristus, dia sudah seperti itu, sudah tidak bisa berdosa lagi. Tapi pada jiwa kita belum, maka jiwa kita harus dikendalikan, diatur, diatasi sedemikian rupa, pemahamannya dirubah, pola pikir baru dibangun dan dibentuk sehingga perilakunya akan menjadi baru. Ingat ya, jiwa atau pikiran itu bos bagi tubuh. Apa yang ada pada jiwa dan pikiran itu yang termanifestasi langsung pada tubuh kita. Ya, ungkapan pikiran sebagai bos itu adalah ungkapan dari seorang profesor biologi yang bernama Bruce Lipton. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang cara mengembangkan kesadaran sebagai manusia roh yang ketiga adalah dengan mengontrol pikiran. Jadi dikatakan pada Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, ini Rasul Paulus itu ajarannya luar biasa, begitu dalam. Dikatakan dalam ayat ini bahwa orang yang hidup menurut daging, itu artinya dia berada pada kesadaran daging, maka itu termanifestasi pada pikiran-pikirannya. Ia akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya ketika orang berada pada kesadaran roh, dia akan hidup menuruti keinginan roh. Keinginan roh itu apa? Hidup dan damai sejahtera. Kalau keinginan daging itu adalah maut. Keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Anda akan mulai terbiasa dengan hal ini ketika kesadaranmu lebih tinggi dan Anda mulai bisa mengontrol diri Anda sendiri. Untuk mengetahui apakah Anda sedang berada dalam kesadaran sebagai manusia roh atau manusia daging, caranya adalah dengan memeriksa pikiran-pikiran yang mendominasi pikiran Anda pada saat itu. Jika sedang dalam kesadaran manusia daging, maka pikiran manusia daging akan mendominasi. Pikiran manusia daging itu seperti apa? Anda bisa lihat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dan jika dalam kesadaran manusia roh, maka pikiran manusia roh akan mendominasi. Pikiran manusia roh itu seperti apa? Anda bisa lihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23 yang kita kenal sebagai buah roh. Ya, ini adalah alat kontrol yang dapat membantu kita untuk mengendalikan, untuk mengontrol pikiran kita. Apakah pada saat itu kita sedang berada pada pikiran daging atau pikiran roh? Pikiran daging itu jika tidak segera diatasi, ia akan menjadi perbuatan daging. Pikiran-pikiran daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Nah, kalau Anda menemukan ini dominan dalam diri Anda, ya Anda berada pada pikiran daging. Oleh sebab itu, segeralah di-switch, dirubah ya, dirubah arahnya. Caranya gimana? Ya dengan jangan mikirkan ini, mulailah pikirkan apa yang merupakan pikiran roh. Nah, pikiran roh itu apa? Pikiran roh itu
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi artinya ketika pikiran ini mendominasi Anda, switchlah, ya geserlah pikiran Anda ke pikiran-pikiran roh. Nah, kalau kesadaran Anda sudah mulai tinggi, kalau muncul hal-hal seperti ini, dengan cepat Anda akan mengetahui, dengan cepat Anda akan paham. Anda berada pada situasi yang seperti apa. Ini adalah alat kontrol yang bisa Anda pakai untuk membantu dalam berlatih, mengendalikan, atau mengontrol pikiran kita. Ya, saya akan merekapitulasi cara mengembangkan kesadaran tadi ya. Tadi ada 3, yaitu merubah pemahaman yang salah tentang manusia. Kedua, mengembangkan pola pikir baru dengan cara berlatih. Dan ketiga, mengontrol pikiran. Merubah pemahaman yang salah tentang manusia. Nah, caranya adalah kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang manusia dalam Yesus yang adalah makhluk roh yang sudah menjadi ciptaan baru, ya, dalam arti dicipta ulang atau lahir baru dalam kebenaran dan kekudusan yang telah diubah menjadi segambar dengan Kristus, dan oleh karena itu manusia roh itu sudah tidak bisa berdosa lagi. Ini adalah kebenaran. Ini adalah pemahaman penting mengenai manusia roh yang telah diselamatkan dan ditebus oleh darah Yesus Kristus dan yang telah dilahirkan kembali. Ingat, yang lahir baru hanyalah manusia rohmu. Pikiranmu masih harus Anda urus. Tubuh Anda baru akan diubah nanti kalau Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Nah, yang sedang kita kerjakan ini adalah mengembangkan kesadaran diri sebagai manusia itu pada tataran jiwa manusia, agar pada jiwa manusia ada kesadaran dan ada pola pikir yang benar mengenai manusia yang sebenarnya, agar dapat memanifestasikan manusia roh yang sudah segambar dengan Kristus itu. Nah, yang kedua adalah mengembangkan pola pikir dengan cara berlatih, yaitu berlatih apa ya? Apa yang kita pahami tadi, kita menanam pemahaman manusia baru itu ke pikiran bawah sadar manusia jiwa kita secara berulang-ulang selama atau minimal ya 40 hari. Kita meditasikan itu, kita self-talk, kita ngomong dengan diri sendiri, tak perlu kencang-kencang, kita berbicara dengan diri kita sendiri selama 40 hari. Oke ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pada hari-hari hidup Anda harus mulai belajar mengontrol pikiran Anda. Anda harus mengawasi dan memeriksa pikiran Anda serta melakukan perubahan pikiran agar pikiran berada dalam kondisi yang diharapkan, yaitu dalam kondisi pikiran manusia roh. Ya, kita lanjutkan bagian terakhir. Bagian ketiga, bergerak sebagai manusia roh. Ya, ini adalah cara-cara yang tertulis dalam Alkitab bagaimana kita bergerak sebagai manusia roh, bukan sebagai manusia tubuh, bukan juga manusia jiwa, tapi sebagai manusia roh, yaitu hakikat manusia yang sesungguhnya yang bertanggung jawab untuk memimpin jiwa dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Bapa kita di surga. Nomor 1, Anda harus membiasakan diri dengan berkomunikasi dengan manusia jiwa. Raja Daud, seorang yang punya kesadaran diri yang sangat tinggi itu, dalam Mazmur 42 ayat 5 dan 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Nah, ini bayangin, Raja Daud dapat membedakan antara dirinya, yaitu rohnya, dan jiwanya. Ia tahu bahwa jiwanya sedang tertekan. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misal." Ya, manusia roh dari Raja Daud dapat merasakan depresi atau tertekan yang dialami oleh jiwanya. Dan oleh karena itu, Daud berkomunikasi dengan jiwanya dan menuntun jiwanya agar keluar dari situasi itu dengan cara berharap kepada Allah. Jadi dia ngobrol, dia berkomunikasi dengan jiwanya.
Jadi kalau pikiranmu ngalor ngidul, ngetan, bali mulan itu jangan dibiarkan saja. Ajak bicara, arahkan. Kenapa? Dia hidup, dia punya logika, jiwa itu normal sekali, nalar banget. Ajaklah bicara, dia akan merespon apa yang Anda katakan. Ingat, yang berbicara itu adalah manusia roh, dan jiwamu akan mendengarkannya. Oke? Inilah nomor satu, bagaimana kita bergerak sebagai manusia roh, caranya berkomunikasi dengan manusia jiwa. Yang kedua, ya, Anda bisa menyembah dalam roh, ya, menyembah Allah dalam roh. Dikatakan dalam Yohanes 4, ayat 23-24, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, hanya manusia roh yang bisa menyembah Allah Bapa dalam roh, ya, menyembah di dimensi roh maksudnya. Kenapa? Karena roh Allah dan roh manusia berada pada dimensi yang sama. Nah, tanpa kesadaran diri sebagai manusia roh, kita tidak dapat melakukan itu. Kalau Anda tidak tahu Anda dalam makhluk roh yang berada pada dimensi yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, Anda tidak akan bisa melakukan. Tapi dengan Anda sadar bahwa saya dalam makhluk roh, keberadaan saya tidak jauh dengan Allah, maka Anda akan dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi hanya manusia roh yang bisa menyembah Allah Bapa dalam roh, ya, yaitu menyembah di dimensi roh. Tanpa kesadaran diri sebagai manusia roh, kita tidak bisa melakukannya. Kalau Anda sadar Anda sebagai manusia daging, maka Anda tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa beribadah dekat dengan roh Allah. Karena roh Allah ada di dimensi yang berbeda dengan dimensi fisik. Tapi kalau Anda punya kesadaran diri sebagai manusia roh, pada waktu Anda beribadah, pada waktu Anda menyembah Tuhan, Anda bisa melakukan ini karena rohmu dengan roh Allah berada pada dimensi yang sama. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, bagaimana caranya kita bergerak sebagai manusia adalah dengan cara mempersembahkan tubuh. Ya, kita diperintahkan untuk mempersembahkan tubuh. Siapa yang diperintahkan? Roh. Nah, ingatlah bahwa rohmu itu telah menjadi makhluk kudus yang segambar dengan Kristus, dan sudah tidak bisa berdosa lagi. Dalam posisinya yang kudus dan tidak bisa berdosa lagi, itulah dia punya otoritas untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah Bapa. Dia bisa berkomunikasi dengan tubuhnya. Ia bisa mengatakan bahwa aku mempersembahkanmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kesadaran itu akan membuat tubuhmu berada dalam kendali perintahmu. Dan dengan itu, tubuh kita akan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Dan jangan Anda berpikir bahwa tubuh mempersembahkan tubuh. Ingat ya, tubuh itu di dalam dirinya ada sifat, ada hukum dosa. Tubuh itu punya kecenderungan untuk berdosa. Kalau Anda mengharapkan tubuhmu mempersembahkan tubuhmu, ya pada Allah tidak bakal terjadi. Yang bisa mempersembahkan tubuhmu kepada Allah adalah rohmu. Maka roh harus berkomunikasi dengan tubuh untuk dipersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Jadi kata kamu dalam ayat itu adalah kata ganti dari roh, dari manusia roh yang mendapat perintah dari firman Tuhan untuk mempersembahkan tubuhnya. Jadi cara yang ketiga untuk bergerak sebagai manusia adalah persembahkan tubuhmu di hadapan Tuhan. Nomor 4, cara bergerak sebagai manusia roh adalah memperbaharui pemahaman atau pola pikir. Kita sudah baca dari ayatnya, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu, ya, kepala roh, ya, menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berupalah oleh pembaruan budimu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita mendapat perintah untuk apa? Untuk melakukan pembaruan atau memperbarui pemahaman kita atau pola pikir kita. Jadi bagaimana Anda bisa bergerak sebagai manusia roh? Ya, lakukan pembaruan atas pikiranmu. Kalau Anda tidak peduli bahwa pola pikirmu tidak benar, kalau Anda tidak peduli bahwa pikiranmu itu salah dan keliru, Anda tidak sedang bertanggung jawab, Anda tidak sedang memimpin dirimu dalam kehendak Allah Bapa.
roh itu sudah dalam keadaan sangat baik sekali, dan sekarang tanggung jawabnya adalah memperbaharui pikirannya atau pemahaman yang ada pada pikirannya agar tidak hidup sama seperti dunia ini. Oke ya, jadi ya, kata kamu adalah kata ganti manusia roh yang mendapat perintah untuk melakukan pembaruan budi atau pemahaman atau pengertiannya pada jiwa yang ada pada jiwa manusia. Jadi cara yang keempat untuk bisa bergerak sebagai manusia roh, lakukan pembaruan pemahaman atau pola pikir, atau memperbarui pemahaman atau pola pikir. Dan ingat, itu adalah tanggung jawab manusia roh. Roh itu kan sifatnya nurut. Kalau manusia rohmu sedang memimpin hidupmu, dia akan nurut pada kehendak Allah dan dia akan lakukan pembaruan budi. Dia akan belajar, dia akan mencari tahu kebenaran, dan dia akan terus bertumbuh dalam Tuhan di bawah pimpinan kendali roh manusia. Ya, cara bergerak sebagai manusia roh yang kelima adalah dengan mengendalikan pikiran. Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, perhatikan ini ya. Jadi, cara selanjutnya untuk bisa bergerak sebagai manusia adalah harus mengendalikan pikiran. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Jadi pikiran itu tidak boleh, jangan dibebaskan memikirkan apa saja yang melampaui ukuran iman. Kenapa? Karena itu hanya akan sia-sia atau mendatangkan masalah. Apa-apa yang kita pikirkan melampaui ukuran iman kita itu juga tidak akan pernah terjadi. Jadi ujungnya sia-sia. Nah, supaya hidup kita tidak sia-sia dan apa yang kita pikirkan yang itu dapat terjadi, maka kendalikanlah pikiran Anda sesuai dengan kadar iman atau ukuran iman yang Anda miliki. Jadi kata kamu adalah kata ganti manusia roh yang mendapat perintah untuk hanya memikirkan apa yang patut, yang pantas dipikirkan sesuai dengan ukuran atau kadar iman yang dimiliki. Nah, kemudian cara bergerak sebagai manusia roh adalah dengan berbahasa roh. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Rasul Paulus menyatakan bahwa pada saat kita sedang berbahasa roh, maka manusia roh kita yang sedang berdoa. Jadi dengan berbahasa roh, maka Anda sedang berada pada posisi manusia roh yang bergerak. Anda sedang bergerak sebagai manusia roh dalam kondisi berdoa. Bisa juga dengan menyanyikan, menaikkan pujian. Apa bedanya berdoa dan menaikkan pujian? Ya, kalau berdoa itu tidak ada nadanya, tapi kalau menyanyi itu ada nadanya. Jadi berbahasa roh ditambah nada, itu namanya nyanyian dalam roh ya, menyanyi dalam roh. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah waktu Anda berbahasa roh, maka manusia roh Anda sedang bergerak. Yang ketujuh, melakukan perjalanan dalam roh. Sebab sekalipun secara lahiriah aku tidak hadir, tetapi secara roh aku ada bersamamu, sambil bersukacita dan melihat ketertibanmu dan keteguhan imanmu kepada Kristus. Perhatikan ayat ini menarik sekali ya. Rasul Paulus berkata, secara lahir, secara fisik, secara tubuh, aku tidak hadir. Rasul Paulus itu belum pernah atau belum sempat mengunjungi jemaat Kolose ini. Nah, tapi kerinduannya luar biasa, dan oleh sebab itu secara roh, ya dalam roh itu terjemahan lainnya, aku ada bersamamu sambil bersukacita dan melihat, ya Rasul Paulus bisa melihat mereka karena rohnya ada bersama mereka, ketertibanmu dan keteguhan imanmu kepada Kristus. Ya, sekalipun Rasul Paulus tidak hadir secara lahiriah, secara fisik di tengah jemaat Kolose, namun secara roh atau manusia roh, Rasul Paulus hadir bersama mereka dan melihat tertib hidup dan keteguhan iman mereka. Artinya, Rasul Paulus pernah melakukan perjalanan supernatural di mana manusia roh Rasul Paulus pernah pergi ke Kolose. Ya, ada sedikit catatan penting adalah Rasul Paulus menulis surat Kolose. Surat ini ke jemaat Kolose itu pada tahun 62 Masehi, pada saat ia berada dalam penjara di Romawi.
Jadi Rasul Paulus tidak bisa kemana-mana secara fisik. Karena dia ditahan di penjara di Romawi. Namun dalam roh ternyata dia bisa pergi ke Kolose. Anda jangan terkejut ya, karena dalam roh juga Rasul Paulus pernah naik ke surga 2 kali. Dia dibawa ke langit ke tingkat 3 dan juga dibawa ke Firdaus. Memang dia tidak berkata entah di dalam tubuh, entah di dalam roh. Nah, Rasul Paulus pernah melakukan itu ke Kolose. Maka kemungkinan besar itu juga lah yang terjadi pada waktu Rasul Paulus naik ke surga ke tingkat 3 atau pada waktu pergi ke Taman Firdaus. Kurang lebih caranya sama. Nah, bayangkan ini ya, jarak fisik yang harus ditempuh Rasul Paulus dari Romawi ke Kolose itu. Nah, ini Roma sekarang, dan ini adalah Provinsi Izmir di Turki. Kolose itu ada di dekat-dekat di sekitar sini ya. Nah, itu jarak tempuhnya kurang lebih 1968 km. Kalau ditempuh perjalanannya sejauh itu. Jadi ini cukup jauh. Tapi Rasul Paulus dipenjara pula, gimana caranya? Nah, ketika Rasul Paulus begitu rindu ketemu dengan jemaat Kolose, sementara dia juga di penjara, satu-satunya jalan di mana Rasul Paulus bisa ke sana adalah melakukan perjalanan dalam roh. Dan itu betul-betul dilakukan oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus adalah contoh manusia yang punya kesadaran sangat tinggi sebagai manusia roh, dan oleh karena itu menjadi wajar jika ia mampu bergerak sebagai manusia roh, di mana ia melakukan perjalanan jauh tidak dalam fisik tapi dalam roh. Ini adalah contoh kesadaran Rasul Paulus sebagai manusia roh yang sangat tinggi sekali. Saya ajak Anda membaca Roma pasal 7, 21 sampai 25. Ya, ini adalah versi ILT. Indonesia Literal Translate. Ini ayat diterjemahkan secara literal tanpa penambahan dan pengurangan. Kalau TB itu diterjemahkan secara kontekstual, terkadang ada pengurangan, ada penambahan dengan maksud supaya artinya jelas. Nah, ya, saya bacakan ya. Jadi aku menemukan sebuah hukum bahwa ketika aku hendak melakukan yang baik, yang jahat itu muncul dalam diriku. Paulus ingin berbuat baik, tapi muncul yang jahat. Sebab secara batiniah, manusia suka pada hukum Allah. Tetapi aku melihat hukum yang lain dalam anggota tubuhku yang berperang melawan hukum akal budiku. Jadi ada 2 hukum yang kita temukan, yaitu hukum akal budi atau hukum jiwa. Dan yang menjadikan aku tawanan dalam hukum dosa. Aku di sini itu manusia roh. Ia ditawan oleh hukum dosa yang ada dalam tubuh, yang ada dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Aku bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian selanjutnya, aku sendiri di satu pihak dengan akal budiku, jadi aku ini manusia roh, dan akal budiku ini manusia jiwa, mengabdi kepada hukum Allah. Jadi roh senang pada hukum Allah, jiwa masih ngikut satu grup dengan roh mengabdi kepada hukum Allah. Tapi di pihak lain, ya, yang nomor 3 kan ada unsur tubuh atau daging. Nah, pada tubuh pada dagingnya itu ada hukum dosa. Hukum dosa adalah suatu sistem yang mengatur perilaku tertentu. Jadi kalau disebut hukum dosa, ya dia akan cenderung, ia akan mendorong manusia untuk berbuat dosa. Jadi itu artinya. Nah, jadi aku sendiri di sini artinya manusia roh. Kemudian akal budiku, yaitu pikiran atau jiwa. Dan kemudian daging itu adalah manusia tubuh. Rasul Paulus begitu menyadari dia sebagai manusia roh, ia melihat bahwa akal budinya diserang, ya, akal budinya berperang melawan keinginan-keinginan daging. Dia berlawan. Akibatnya apa? Akibatnya ketika manusia daging itu menguat, jiwa juga berhasil diserangnya, maka roh menjadi tawanan hukum dosa. Itulah sebabnya yang jahat ada padaku, yaitu pada tubuhnya, yang namanya hukum dosa ini. Ini bukanlah pergumulan Rasul Paulus sebagai orang yang belum bertobat. Justru setelah di dalam Kristus dia memahami semuanya itu. Karena nanti di pasal 8 ada solusinya bagaimana cara mengatasi hukum dosa ini, ya.
Jadi itu dibahas di pasal 8. Bagaimana mengatasi hukum dosa ini dengan hukum roh. Di sini ada dua hukum yang sudah muncul, yaitu hukum akal budi. Ini tadi ya, di sini ada hukum akal budi, di sini ada hukum dosa, dan nanti di Roma pasal 8 ayat 1 ada hukum roh. Hukum roh itulah yang dapat mengalahkan hukum dosa. Dengan itu kita terbebas dari dosa. Oke ya, jadi Rasul Paulus punya kesadaran begitu tinggi mengenai dirinya yang adalah makhluk roh. Dia bahkan bisa melihat jiwanya berperang melawan tubuhnya. Dia bisa bedakan semuanya itu. Dan nanti di pasal 8, tapi kita nggak bahas sekarang, Rasul Paulus tahu bagaimana caranya menaklukkan hukum dosa itu. Nah, jadi ingatlah ini, dengan memiliki kesadaran diri sebagai manusia roh, kita akan mampu bergerak sebagai manusia roh dan terbebas dari cengkeraman manusia daging. Tetapi kalau Anda gagal memiliki kesadaran sebagai manusia roh, walaupun Anda sudah lahir baru, Anda sudah dipenuhi Roh Kudus dan sudah bisa berbahasa roh, tetapi kalau kesadaran dirimu sebagai manusia roh tidak ada, maka yang menguat dalam dirimu adalah kesadaran dirimu sebagai manusia daging. Nah, pada manusia daging, pada tubuh kita ada hukum dosa. Itulah yang membuat kita cenderung berbuat dosa. Kita dikuasai daging, roh manusia kita tertawan tidak berdaya. Jadi dengan memiliki kesadaran diri sebagai manusia roh, kita akan mampu bergerak sebagai manusia roh dan daging akan dapat ditaklukkan. Demikianlah tadi mengembangkan kesadaran sebagai manusia roh, agar kita bisa bertindak sebagai manusia roh. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silakan diketik di kolom komentar. Jika Anda diberkati oleh video ini, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara subscribe. Subscribe Anda juga akan memberi saya energi baru untuk terus membuat video yang menginspirasi dan memberkati. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.